semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Ketika menempati ruangan baru, apa yang akan kalian lakukan jika menemukan barang milik penghuni sebelumnya tertinggal? Apakah kalian akan mengabaikannya atau kalian justru penasaran dan memutuskan untuk lancang memeriksanya? Sebab dalam film berjudul Idara Mayelato yang dibintangi oleh Alu Arjun, garapan sutradara Puri Jagannath, dan dirilis pada tahun 2013 ini, seorang gadis telah lancang memeriksa sebuah buku diary milik penghuni flat sebelumnya hingga membuat gadis itu terjebak dalam konspirasi balas dendam. Seperti apa kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Seorang pegawai negeri bernama Rahul Sharma ditugaskan untuk mengusut kasus penipuan aktivitas pertambangan senilai 1 lakhs crore atau setara dengan 19 miliar US dollar. Dalam hal ini, sang menteri pusat dituduh terlibat dalam money laundry tersebut. Malangnya ketika hendak pulang, Rahul ditawan oleh kawanan preman anak buah Shawar Ali, seorang mafia tambang. Saat Ali menawarkannya sebuah kesepakatan, Rahul menolak dan penolakannya itu berujung pada kematian. Sementara itu, media ramai menyorot sang menteri terkait dugaan kasus penyelewengan dana besar tersebut. Apalagi tepat saat itu, Akansa, putri sang menteri, hendak melanjutkan studi psikologinya di Barcelona. Awak media menduga hal itu termasuk upaya sang menteri dalam penyelundupan uang yang dimaksud. Namun sang menteri segera menepis opini itu. Dibantu sang ibu, Akansa telah mengemas semua barangnya dan siap berangkat. Pesawat pun mendarat di bandara Barcelona. Ford Avenue 594 adalah semacam flat yang disewa oleh Akansa selama menimba ilmu psikologi di Eropa. Ketika hendak merapikan barang bawaannya, Akansa tak sengaja menemukan sebuah storage box. Setelah ditanyakan kepada pemilik flat, ternyata itu adalah milik penghuni sebelumnya yang tertinggal. Pemilik flat berkata supaya Akansa mengabaikannya saja. Ibunya pun demikian menyarankan hal serupa ketika Akansa bercerita. Namun gadis itu tak mengindahkan nasihat kedua wanita tersebut. Karena penasaran, Akansa mulai memeriksa box itu. Satu persatu barang dikeluarkannya. Ternyata barang-barang tersebut adalah milik seorang gadis bernama Komali Sangkarabaranam. Di antara tumpukan barang yang tertinggal, Akansa menemukan sebuah buku diary bersampul merah muda. Meski tahu buku itu adalah milik pribadi, namun Akansa tetap lancang membuka dan mulai membacanya. Lembar pertama buku tersebut menceritakan tentang ungkapan bersyukur Komali yang bisa menjejakkan kaki di Eropa. Diceritakan Komali tumbuh dalam keluarga Brahmana violinis. Ketika tengah bertelepon, ayahnya berpesan supaya Komali menjaga biola yang telah didapat turun-temurun dari nenek moyang itu. Namun suatu ketika hal tak diduga menimpanya. Biola Komali rusak karena seorang pemuda menyerobotnya kala menghajar pencopet. Tanpa berkata apapun, pemuda itu langsung melenggang meninggalkannya. Tujuan utama Komali ke Barcelona adalah untuk memperdalam ilmu biola kepada seorang profesor teman ayahnya bernama Brahma. Pada Brahma, Komali mengadukan kejadian yang telah menimpa di mana ia baru saja kehilangan biola nenek moyangnya. Komali menyebutkan ciri pemuda yang merusak biola itu dan Brahma sudah tahu siapa pemuda yang dimaksud. Namanya adalah Sanju Reddy, seorang gitaris yang tergabung dalam sebuah band jalanan. Ada persaingan antara Brahma dan Sanju. Mereka tak sepakat tentang musik yang mereka genggam masing-masing. Bagi Brahma, musik barat yang dibawakan Sanju merusak esensi musik klasik yang selama ini dibawanya dari India hingga Eropa. Berbekal informasi dari Brahma, Komali mendatangi Sanju yang tengah beraksi bersama kawan-kawannya. Usai Sanju menyelesaikan pekerjaannya, Komali memberanikan diri meminta ganti rugi atas rusaknya biola yang dibuat oleh Sanju. Mulanya Sanju hendak mengganti, hingga sampai Komali menyebutkan nama Brahma, ia mengurungkan niatnya. Akhirnya muncul perdebatan antara Komali dan Sanju yang berujung dengan pengaduan Komali kepada Brahma.
Esok harinya bersama Brahma, Komali mendatangi Sanju. Brahma dan Sanju mulai berdebat soal musik klasik atau modern, hingga mereka saling unjuk aksi dan berujung dengan Sanju yang mengalah lalu memberikan biola pengganti kepada Komali. Namun siapa sangka jika tragedi biola tersebut membuat kedua muda-mudi itu saling jatuh hati. Suatu hari Komali tengah berjalan kaki merekam suasana kota Barcelona. Ketika itu Sanju tiba-tiba mengajak Komali pergi dengan motornya. Selama perjalanan, Komali tak hentinya bertanya kemana tujuan mereka. Sanju yang merasa risih dengan pertanyaan yang diulang-ulang itu lalu menurunkan Komali di tengah jalan. Komali yang kesal mengalihkan perhatiannya pada kawanan burung yang tengah terbang dan merekamnya. Namun tak lama kemudian Sanju kembali menghampiri Komali. Saat itulah handycam Komali mengarah ke pantai, tepat di mana saat itu tengah terjadi aksi penembakan seorang pria yang dilakukan oleh Sawar Ali dan kawanannya. Tak disangka kawanan itu mendengar suara motor Sanju mendekat. Komplotan tersebut pun menyadari jika aksi mereka terekam oleh Komali. Melihat hal itu, Sawar Ali meminta adiknya Subaraju mengejar Komali untuk merebut bukti kejahatan mereka. Sementara itu Sanju mengajak Komali menuju kebun bambu. Dan di sanalah Sanju menyatakan cinta kepada violinis itu. Selanjutnya yang terkisah adalah tentang romantisme cinta mereka. Sampai di sini Akansa belum menyelesaikan bacaan diary Komali. Ia merasa geli membaca curahan hati Komali mengenai Sanju dalam diary itu. Esok harinya Sanju menutup hampir seluruh mukanya hingga nyaris tak dikenali. Ia nampak tengah memburu seseorang. Namun usai melangsungkan aksinya, Akansa yang sudah menunggu di dekat Sanju memarkir motor berkata jika dirinya telah mengetahui secara komplit tentang Sanju. Sepersekian detik Sanju sempat tertegun seolah tengah mengkhawatirkan sesuatu terjadi. Sebelum akhirnya, Akansa berkata jika dirinya dapat membaca karakter seseorang hanya dari melihat sebab ia sudah mempelajari tentang ilmu psikologi. Terlihat Sanju menghela nafas lega mendengarnya. Kemudian Sanju menawarkan tumpangan pulang pada Akansa. Dengan senang hati gadis itu pun menerima tawaran Sanju. Setiba di flat, ia kembali melanjutkan bacaan di lembar berikutnya buku dari Komali. Dalam buku itu Komali mengungkapkan jika Sanju tengah menyelamatkannya ketika ia hendak diculik oleh komplotan pembunuh di pantai tempo hari. Sanju berkelahi melawan para preman itu dan Sanju pun mengalahkan mereka semua. Esok harinya, Akansa menghampiri Sanju yang kala itu duduk di tepi kolam. Seperti Komali, Akansa mencoba untuk mengajukan diri bermain gitar kepadanya, namun Sanju menolak. Dari sini Sanju mulai nampak misterius. Pemuda itu mengaku jika dirinya telah mencintai seorang gadis, namun ia tak mengatakan siapa gadis itu. Sanju nampak tenggelam dalam luka masa lalu yang belum juga sembuh. Kemudian pemuda itu memilih beranjak meninggalkan Akansa. Sementara gadis itu kembali melanjutkan lembar-lembar buku dari Komali yang belum dibacanya. Dalam lembar baru itu, Komali menceritakan bagaimana akhirnya kedua orang tua mereka tahu hubungan keduanya dan berhasil mendapatkan restu meski berbeda kasta. Pernikahan keduanya pun mulai direncanakan. Suatu hari, kedua orang tua Komali hendak berkunjung sebab acara pernikahan tinggal menghitung hari. Komali senantiasa berdoa supaya semuanya berjalan lancar hingga hari H. Namun tiba-tiba saat itu, Komali menerima sebuah panggilan. Dan itulah menjadi lembar akhir Komali menuliskan kisahnya. Karena sesaat setelah itu hal buruk menimpa Komali. Melihat lembar selanjutnya kosong tak terisi, Akansa menjadi semakin penasaran. Ia pun mencari dan mendatangi Sanju hingga bertemu pemuda itu di tepi dermaga. Akansa mulai open kepada Sanju jika ia telah membaca buku dari Komali dan mengikuti kisah cinta mereka selama ini hingga ia menemukan lembar kosong itu. Tulisan terakhir pun nampaknya berakhir dengan tergesa-gesa. Oleh sebab itu, Akansa menanyai Sanju tentang kelanjutan kisah cintanya dengan Komali. Sanju pun buka suara. Ketika itu ia melihat Komali tengah berlarian. Sanju yang melihatnya mencoba memanggil Komali,
Namun tiba-tiba komplotan preman menyergap kekasihnya dan menculik membawa Komali ke suatu tempat. Dalam kebingungannya, Sanju mendapat pesan lokasi dari Komali. Bergegaslah Sanju menuju ke sana. Namun sayangnya setiba di sana Sanju telah menemui Komali dalam kondisi sudah tak berdaya. Gadis itu telah tertikam sajam. Dalam upaya penyelamatannya, Sanju menghadapi banyak preman. Perkelahian sengit pun tak terelakkan. Namun sayang saat Sanju lengah, salah satu dari preman itu menambah tikaman pada perut Komali yang telah terkulai lemas di lantai. Sanju berteriak sekuat tenaga, namun malang tak dapat ditolak. Melihat kekasihnya tak sadarkan diri lagi, semangat Sanju menghadapi lawannya makin menjadi. Sanju berhasil melumpuhkan mereka semua, hingga akhirnya Sanju menikam leher pria yang mencelakai kekasihnya itu. Dari situ Sanju menggantungkan ceritanya. Tak ada kejelasan bagaimana kondisi Komali, hingga Akansa terus mengejarnya. Malam itu usai pertunjukan, Akansa mendatangi Sanju untuk menjawab rasa penasarannya. Merasa terganggu dengan pertanyaan Akansa, akhirnya Sanju pun mengatakan jika Komali tak terselamatkan. Itu sebabnya sejak kematian Komali, Sanju tak lagi bergabung dengan bandnya. Mendengar pernyataan tersebut, Akansa turut merasakan kesedihan mendalam atas meninggalnya Komali. Akansa sudah merasa sangat dekat dengan Komali melalui catatan hariannya itu. Mengingat kerapuhan yang mendera Sanju, Akansa bertekad untuk membangkitkan semangat pemuda itu lagi dengan cara mendekatinya dan kembali mengumpulkan teman-teman band Sanju di rumah pemuda itu. Upaya Akansa berhasil. Akhirnya, Sanju pun kembali semangat dan memulai pertunjukan bersama para anggota bandnya. Suatu hari, tiga pemuda tengah mengganggu Akansa. Beruntung, Sanju melintas dan menyelamatkan gadis itu meski harus mengorbankan kepalanya akibat pukulan botol dari salah satu pria itu. Dalam situasi menegangkan tersebut, Akansa memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Sanju. Namun Sanju menolak pernyataan Akansa dengan berkata jika ia tak berminat mencintai gadis manapun lagi. Penolakan Sanju tak membuat Akansa menyerah. Gadis itu justru makin gencar mendekati Sanju melalui teman-teman pemuda itu. Dalam upayanya, Akansa juga sempat mencoba menjebak Sanju dengan berpura-pura jika mereka sudah bobok bareng. Namun akhirnya, hal itu tak luput dari kecurigaan Sanju hingga Akansa mengakui akal bulusnya. Sementara itu di Paris, Sawar Ali sedang melacak pelaku yang telah membuat adiknya koma. Terlintas bayangan ketika ia tengah menikam Sanju. Mengingat hal itu, terbersit pula kewaspadaan dalam benak Ali. Entah apa yang telah terjadi. Di waktu yang sama, di Barcelona, Ali tengah memerintah anak buahnya untuk memburu Sanju. Tak disangka bahwa Sanju telah berada di samping pemuda itu dengan menutup nyaris sebagian wajahnya. Sialnya aksi Sanju terhentikan oleh datangnya Akansa. Gadis itu membuntuti kemanapun Sanju pergi. Akansa telah benar-benar jatuh hati pada pemuda itu. Kedatangan Akansa memancing perhatian anak buah Ali. Saat pemuda itu menghindar, Sanju membuntutinya dan meminta Akansa untuk tak mengikutinya sementara waktu. Akhirnya Sanju pun menemukan kembali pemuda tadi, kemudian melumpuhkannya hanya dengan satu kali tendangan. Lalu segera Sanju merogoh saku pria itu dan mencatat sebuah nomor handphone dari ponsel anak buah Ali. Tapi lagi-lagi Akansa datang. Kali ini ia datang bersama petugas keamanan kereta. Tanpa ragu Akansa memborgol tangan Sanju pada tiang di depannya. Saat itu juga Akansa dengan kesal menyatakan perasaan cintanya yang bertepuk sebelah tangan kepada Sanju. Akansa menyatakan jika dirinya siap berkorban apapun demi Sanju. Tak hanya itu, Akansa juga mengungkap bahwa sebenarnya ia telah bertunangan, namun demi Sanju ia rela membatalkan pertunangan sekaligus acara pernikahan yang akan berlangsung 4 bulan lagi. Mendengar pernyataan Akansa, Sanju tertawa. Di Paris, Sawar Ali menerima sebuah fax berisi sebuah foto Sanju dan Akansa. Ali nampak marah sekali melihat foto itu. Sementara di India, sang menteri menerima telepon dari putrinya. Akansa menyatakan kepada ayahnya jika ia menginginkan Sanju ready dan hendak membatalkan pertunangannya. Meski ibunya marah kepada Akansa, namun gadis keras kepala itu kekeh pendirian.
Hingga saat ia berdebat dengan sang ibu, secara tak sengaja gadis itu melihat Komali. Segera ia bergegas turun mencari, namun Komali sudah tak ditemukan lagi. Tapi, benarkah Komali masih hidup? Dengan nafas tersengal usai berlarian, Akansa akhirnya mendapati Sanju. Gadis itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akansa berkata jika dirinya telah melihat Komali. Belum sempat ia berhasil meyakinkan Sanju, tiba-tiba datang komplotan menyerang sang gitaris itu. Beruntung ia tangkas, namun anehnya Sanju tiba-tiba menawan Akansa. Kemudian ia mengungkapkan kebenaran jika para komplotan tersebut dikirim oleh tunangan Akansa, Sawar Ali. Selanjutnya, pecahlah perkelahian di sana. Di sela-sela perkelahian itu, Akansa menuntut penjelasan Sanju. Dengan berapi-api, Sanju pun menjelaskan bahwa selama ini ia hanya menunggu Sawar Ali muncul dan selama itu ia telah menjadikan Akansa sebagai umpan. Gadis itu tertegun mendengar pernyataan Sanju. Sementara pemuda itu nampak marah sekali saat menceritakan kebenaran tersebut. Sanju mengaku jika dirinya lah yang dengan sengaja meletakkan buku diary Komali di flatnya. Sanju pula yang telah merencanakan semua ini. Ia sengaja membuat Akansa jatuh hati padanya demi memancing kemunculan Sawar Ali. Usai perkelahian itu, Ali menelpon salah satu anak buahnya, namun Sanju yang menerima panggilan tersebut. Ia menjawab telepon Ali dengan penuh amarah. Selanjutnya Sanju menceritakan penyebab ia melibatkan Akansa dalam misi balas dendamnya. Sebenarnya dalam perkelahian kala itu, nyawa Komali terselamatkan. Mendengar kemalangan yang menimpa putrinya, kedua orang tua Komali datang ke Barcelona berikut kedua orang tua Sanju. Ayah Sanju yang tahu penyebab kemalangan yang menimpa calon menantunya adalah sebab rekaman pembunuhan kedubes Spanyol yang hendak ditawari kerjasama penyelewengan dana 1 lakhs crore dari India. Namun, karena sang kedubes menolak, sampailah sang kedubes pada hari naas itu. Ayah Sanju yang mengenal ayah Akansa melaporkan hal tersebut kepada sang menteri guna memberitahu info jika mereka memiliki bukti kejahatan pembunuh sang kedubes. Tapi sesaat setelah ayah Sanju melapor kepada sang menteri, tiba-tiba di rumah sakit itu anak buah Ali datang menyerang mereka semua hingga menyebabkan kedua pasang orang tua mereka tewas seketika. Hanya Sanju dan Komali yang berhasil selamat dalam peristiwa tersebut. Itu sebabnya Komali dan Sanju bertekad untuk membalas dendam. Sudah lama mereka mencari Ali dari satu negara ke negara lain. Sanju juga jelaskan duduk permasalahan kemalangan yang menimpa keluarganya dan Komali itu, yaitu tentang penipuan penyelewengan uang sejumlah 1 lakhs crore yang melibatkan ayah Akansa. Sebab itulah pertunangan Akansa dan Ali dilaksanakan di Paris secara diam-diam. Bahkan kala itu Sanju juga hadir di sana. Hanya saja ia gagal melancarkan aksi balas dendamnya, sehingga ia menemukan cara membalas dendam melalui Akansa. Akansa tak sadar jika ia telah menjadi pion dalam game yang diciptakan Sanju dan Komali demi membalas dendam atas kematian kedua orang tua mereka. Sanju juga mengaku jika dialah yang mengirim fax foto untuk membuat Ali cemburu, sehingga Sawar Ali memutuskan datang sendiri untuk membunuh Sanju. Akansa nyaris tak percaya pada ucapan Sanju, namun kemudian Sanju mempertemukan Akansa dengan Komali. Selanjutnya Akansa dan Sanju menyelinap masuk ke rumah sakit menengok keadaan Subaraju, adik Sawar Ali yang sedang koma. Sanju membangunkan Suba dari komanya dengan cara yang tak biasa dengan membakar lengan pria itu. Meski begitu upayanya berhasil, Suba sadar dari komanya. Sanju mengancam Suba supaya ia mengatakan di mana ia meletakkan uang gelap tersebut. Sedangkan di waktu yang sama, Komali mendatangi Sawar Ali menyerahkan pesan dari Sanju. Mereka pun mengatur janji temu di suatu tempat. Sepanjang perjalanan, Ali mengancam hendak membunuh Komali. Namun gadis itu menunjukkan jaketnya yang telah tertempel oleh bom rakitan. Tibalah mereka di tempat yang telah ditentukan. Di sana, perkelahian pun pecah tak terhindarkan. Ali
Ali mendatangkan banyak anak buah, namun Sanju berhasil membuat mereka semua tumbang. Diam-diam Ali dan Suba melarikan diri menuju gubuk tempat Suba menyimpan uang gelap tersebut. Beruntung Komali berhasil menembak Suba. Ali yang terus berlari berhasil tiba di sebuah gubuk tepi tebing. Di sana, ia tak menemukan apapun. Hingga sampai Sanju tiba, mereka berkelahi kembali dan Ali menawan Komali. Akan tetapi Komali yang sudah siap mati melepaskan granat sebagai pemicu bom. Beruntung, keempatnya melompat di saat yang tepat dari ledakan itu. Uang pun bertebaran di mana-mana. Saur Ali tergantung pada pijakan kayu tepi tebing curam. Saat Sanju telah menyelamatkannya, Ali mencoba kembali ingin membunuh Sanju. Dan seketika Sanju pun bergegas mengirimnya ke alam baka. Sementara itu terbukti jika ayah Akansa terlibat dalam penyelewengan uang sejumlah 1 lakhs crore. Ia tak hanya dilengsarkan namun juga masuk bui. Pada akhirnya Komali dan Sanju kembali bersama, sedangkan Akansa memilih meninggalkan mereka. Dan film pun selesai.